Semua ayam planar KZ dan CCA akan saya bahas di video kali ini. Jadi simak ulasan selengkapnya. Nah, saat ini KZ sudah punya 4 ayam planar, sedangkan CCA baru aja 1. Oke, sebelum masuk ke kualitas audio, saya mau bahas persamaan dan perbedaan dari kelengkapan, spek, dan build quality. Nah, untuk kelengkapan di dalam box semuanya sama, sangat simple. Ini memang tipikal packagingnya KZ. Bedanya hanya di jenis ear tips saja. Ada yang dikasih silikon tips, ada yang dikasih foam tips, ada juga yang dikasih keduanya. Juga ada perbedaan di kabel, nanti ini akan saya bahas. Nah, yang kedua adalah speknya. Semuanya menggunakan single planar 13,2 mm. Bedanya hanya di sensitivitas dan impedansinya saja. Kemudian modelnya, semuanya juga sama. Dari mulai bentuk housing sampai faceplate-nya. Kecuali yang CCA nih, model faceplate-nya beda. Tapi nggak kalah cakep juga. Nah, yang membedakan adalah build quality dan finishingnya. Ada yang glossy, ada yang dope. Dan build quality yang paling solid adalah PR1 Hi-Fi. Housingnya menggunakan full metal atau full aluminium. Sedangkan untuk yang lainnya menggunakan kombinasi metal dan resin. Oke, lanjut bahas kabel. Ini juga sama semuanya, kecuali punya PR1 Pro. Ini kabel bawaan KZ saat ini yang paling bagus. Kabelnya lentur, enak digenggam, dan secara tampilan memang kelihatan lebih cakep. Oke, lanjut ke persamaan dan perbedaan kualitas audionya. Tapi sebelum masuk, saya mau ngasih tahu nih bahwa pengetesan ini saya menggunakan alat-alat ini nih. Alasannya saya menggunakan jack balance karena ayam planar ini memang berat di drive, terutama KZ XHBB VR2. Kalau source-nya kurang bisa ngangkat, maka suaranya akan tipis, terutama KZ XHBB VR2. Oke, itu akan saya bahas nanti. Oke, untuk timbre atau chamber semuanya sama, khas planar, yang menurut saya kurang natural. Untuk transient juga hampir sama, cepat dan gesit khas planar. Nah, saya akan bahas dulu yang KZ PR1. Tonalnya V-shape, bassnya gede, dan paling gede dibanding yang lainnya. Mungkin ini adalah salah satu ayam planar yang bass head. Tapi mid atau vokalnya agak tipis dan terasa paling mundur dibanding yang lainnya. Kemudian treble-nya bright, sparkling, detail, dan punya ekstensi yang cakep. Khas driver planar, yaitu sangat extended. Nah, ngomongin teknikalitas juga cakep. Sound staging luas dan megah, separasinya rapi, imagingnya akurat, dan depth-nya juga berasa. Oke, lanjut ke PR1 Hi-Fi. Nah, yang ini punya tonal yang balance, agak sedikit netral, tapi agak lebih tipis dibanding PR1. Kuantitas bass lebih tipis, tapi kualitasnya sedikit lebih baik, lebih clean dan lebih tight. Kemudian vokalnya lebih clear dan posisinya tidak mundur seperti PR1. Nah, di bagian treble terasa lebih detail dan punya clarity yang lebih baik. Juga punya teknikalitas yang lebih baik dibanding PR1. Oke, lanjut ke KZ PR1 Pro. Nah, yang ini juga cukup balance, tapi punya bass yang lebih seimbang. Mid bassnya lebih terasa hangat atau terasa lebih punchy. Kemudian vokalnya juga agak sedikit lebih tebal dibanding PR1 Hi-Fi. Treble-nya juga lebih minim picky dibanding PR1 maupun PR1 Hi-Fi. Tapi bagusnya tetap sangat detail, clarity-nya sangat berasa dan sangat extended. Nah, untuk kemampuan teknikalitas mirip-mirip aja ke PR1 Hi-Fi. Tapi di PR1 Pro terasa lebih ada depth-nya. Tapi kelemahannya PR1 Pro ini bass-nya kurang dalam. Atau kalah deep dibanding PR1 maupun PR1 Hi-Fi. Oke, lanjut ke KZ XHBB VR2. Nah, ayam planar ini paling baru, paling murah, dan punya tonal yang paling bagus menurut saya. Tapi kelemahannya yaitu butuh power yang lebih gede lagi dibanding semua planar KZ lainnya.
Jadi kalau power di source-nya itu lemah, maka suaranya akan terasa serba tipis. Bass tipis, vokal tipis, treble vicky. Tapi kalau sudah ketemu dengan source yang lebih powerful, maka suaranya bakal jauh lebih enak. Bassnya lebih deep, clean, dan punya pukulan yang lebih baik. Vokalnya juga nggak terasa tipis banget. Dan treble-nya juga agak sedikit lebih smooth. Oke, lanjut ke yang terakhir, yaitu CCA Flat 13. Nah, yang ini juga tonalnya agak P-shape, mirip-mirip ke KZPR1 yang original. Tapi di sini vokalnya agak terasa lebih tipis dan upper mid-nya terasa lebih di boost. Tapi untuk selebihnya mirip-mirip lah ke KZPR1. Oke, dari kelima ayam planar tadi yang saya sukai hanya dua, yaitu KZPR1 Pro dan KZXHBB PR2. Nah, untuk KZXHBB PR2 saya lebih suka ini untuk tonalnya dibanding KZPR1 Pro, walaupun ini butuh power yang lebih gede. Nah, kalau untuk rekomendasi teman-teman, saya akan merekomendasikan yang pertama, yaitu KZPR1 Pro. Alasannya ya ini lebih mudah di drive dibanding PR2. Bahkan dongle DAC yang 100 ribuan aja menurut saya udah cukup buat ngangkat PR1 Pro. Ya walaupun belum maksimal, tapi udah cukup lah. Tapi kalau teman-teman punya source yang powerful, saya sarankan KZXHBB VR2. Soalnya punya tonal yang lebih bagus. Nah, untuk yang lainnya saya kurang suka. Tapi yang saya tidak sukai belum tentu tidak cocok buat teman-teman. Contohnya ini nih, KZPR1. Buat teman-teman yang bass head dan kebetulan pengen nyoba planar, ini bisa cocok buat teman-teman. Tapi sekali lagi, buat saya, kalau nyari ayam bass head di kelas yang sama dengan PR1, saya akan pilih CCA HM20 atau yang di bawahnya, Truth Ear Zero. Oke, itu saja yang bisa saya bahas dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.